Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Esti Nurwanti. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Dietetik Penyakit Tidak Menular, kita akan membahas terkait tata laksana diet pada penderita diabetes mellitus tanpa komplikasi. Oke, jadi seperti sebelumnya, yaitu metode pembelajaran kita yaitu daring dengan menggunakan list UPNPJ. Di situ teman-teman bisa mengisi presensi maupun mendownload materi ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat YouTube. Kemudian juga nanti kita berdiskusi lebih lanjut melalui Google Meet. Oke. Dan nanti teman-teman juga di sini akan ada 3 kelompok diskusi. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba untuk mencari keluarga terdekat untuk menjadi kliennya. Kemudian nanti teman-teman akan membahas NCP singkat. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak menemukan kliennya, yaitu orang yang mengalami diabetes mellitus, nanti teman-teman bisa menghubungi saya. Kemudian nanti saat teman-teman presentasi tentunya kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan. Kemudian juga setiap kelompok diharapkan dapat memberikan contoh leaflet diet yang tepat. Untuk alokasi waktu sendiri yaitu 100 menit, saya akan presentasi selama 70 menit, kemudian saya akan memberikan kesempatan 30 menit untuk diskusi kelompok, yaitu 10 menit per kelompok. Kemudian materi apa aja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nanti kita akan belajar lebih dalam terkait definisi etiologi dan patofisiologi penyakit. Itu terkait diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes gestasional. Tentunya 3 tipe diabetes ini berbeda ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian setelah kita mempelajari 3 tipe diabetes tersebut, kita bisa melakukan nutrition care process, yaitu dengan melakukan ADIME kembali, yaitu assessment, diagnosis gizi, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Jadi teman-teman intinya mempelajari NCP sehingga teman-teman nanti menjadi mampu ya untuk melakukan proses asuhan gizi terstandar, terutama di kasus diabetes. Kemudian bagaimana sih caranya asesmen penderita diabetes tipe 1, tipe 2, atau gestasional? Nanti kita akan tentunya bahas lebih lanjut ya. Kemudian untuk asesmennya sama ya, ABCD, yaitu antropometri, biokimia, klinik, dan dietary. Mungkin di kasus pasien diabetes tentunya biokimia yaitu glukosa darah itu sangat penting. Karena itu adalah indikator utama untuk melihat apakah diet yang kita berikan itu berhasil sehingga kadar gula darah pasien tersebut normal. Setidaknya tidak menggantikan obat, cuma kita membantu untuk agar gula darah pasien itu stabil gitu ya. Jadi kita bukan berarti menggantikan obat. Obat tetap harus dikonsumsi oleh pasien diabetes. Kemudian kita juga akan mencoba beberapa kasus sehingga kita bisa membuat diagnosis gizi apa sih yang tepat untuk pasien diabetes ini gitu. Jadi agar nanti intervensi yang kita berikan, kemudian perhitungan kalori yang kita berikan itu tepat. Gitu. Karena memang ada beberapa kasus kalau ternyata ada yang kelebihan kalorinya itu sangat berbahaya ya, terutama untuk pasien DM. Jadi benar-benar harus tepat. Dan selain kalori tentunya harus memperhatikan komposisi yang lain. Dan itu juga harus terkait dengan diagnosis gizinya. Kalau kita bisa menggali lebih lanjut, ternyata diagnosis gizinya misalnya kelebihan karbohidrat. Tentunya kita harus perhatikan asupan karbohidrat si pasien tersebut. Nah, jadi dari diagnosis gizi itu benar-benar kita harus menggali ya, mungkin terutama dietary atau asupannya ya. Sehingga jika kita tahu apa permasalahannya di pasien tersebut, gitu, jadi kita bisa memberikan intervensi gizi yang tepat. Sehingga untuk tujuan dietnya pun tepat, syarat dietnya juga tepat, kemudian perhitungan kebutuhan gizinya juga, kemudian jenis diet yang diberikan, dan rancangan menu seharinya juga akan tepat.
Oke, nanti kita akan belajar untuk mengetahui itu semua hingga intervensi gizi dan juga untuk monitoring dan evaluasinya ya. Karena biasanya memang pasien diabetes ini tidak hanya gula darah, biasanya juga ada penyerta yang lain, misalnya dia ada overweight atau obesitas, atau mungkin juga ada yang underweight. Tentunya kita harus uh, pinter-pinter ya untuk mengkaji lebih lanjut. Kemudian tentunya untuk konsultasi gizi juga penting sekali ya, karena konsultasi gizi sebenarnya itu individu, jadi berbeda, jadi nggak semuanya sama. Misalnya semua pasien diabetes itu konsultasinya seperti ini. Tapi tadi berdasarkan kondisi si individunya tersebut, apakah si individu tersebut adalah hanya diabetes atau diabetes disertai dengan penyakit lain, atau mungkin ada sebenarnya kebiasaan-kebiasaan dari pasien tersebut yang harus kita ubah gitu. Jadi mungkin saja dari kalorinya sudah sesuai, karbohidrat sesuai, dan lain-lain sesuai. Mungkin ada kebiasaan lain, misalnya dari frekuensi konsumsi minuman manis atau makanan yang manis, atau mungkin dari lifestyle mungkin itu. Jadi kita perlu menggali lebih lanjut ya. Kemudian setelah itu juga kita akan melihat contoh-contoh leaflet diet yang tepat seperti apa sih, dan apa saja komponen yang harus ada di leaflet diet. Tentunya harus lengkap agar pesan gizi yang kita sampaikan bisa dipahami oleh pasiennya. Oke, jadi nanti teman-teman akan ada 3 kelompok. Nanti teman-teman ada yang membahas lebih dalam terkait diabetes tipe 1, ada yang juga yang membahas terkait diabetes tipe 2 atau mungkin yang membahas diabetes gestasional. Oke, teman-teman bisa baca lebih lanjut dari referensi ini. Oke, sampai ketemu di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.